Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doni Hadimas Aprilian. Pada video sebelumnya kita udah membahas 3 accountabilities. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang event. Di mana event itu berisi ada yang namanya the sprint. Nah, sprint yang merupakan acara Scrum berdurasi sekitar 1 bulan atau kurang untuk menciptakan suatu konsistensi. Nah, di setiap sprint memiliki tujuan tentang apa yang akan dibangun, desain dan rencana fleksibel yang akan membantu pembuatannya, pekerjaan apa yang akan dilakukan, dan produk yang akan dihasilkan. Sprint ini dapat dikatakan sebagai jantung dalam kerangka kerja Scrum. Sprint juga menjadi sebuah wadah untuk acara yang lain, karena sebuah pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai produk goal seperti sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospective terjadi dalam sprint ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya sprint planning. Nah, sprint planning adalah event untuk membahas item mana yang akan dikerjakan selama sprint itu berjalan. Nah, sprint planning ini biasanya berdurasi maksimal 8 jam untuk sprint yang berdurasi sekitar 1 bulan. Nah, tujuannya adalah menentukan apa yang akan dihantarkan ke dalam increment dari sprint yang akan dijalankan, serta menentukan bagaimana penyelesaian dari penghantaran increment tersebut. Rencana atau planning yang ditetapkan merupakan hasil diskusi atau kerjasama dari seluruh anggota dari Scrum Team. Meskipun demikian, Scrum Team diperbolehkan untuk mengundang pihak lain untuk memperoleh masukan yang berguna untuk pengembangan dari produk tersebut atau produk yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada Daily Scrum. Daily Scrum diadakan dengan durasi sekitar 15 menit dan ditujukan untuk tim developer. Daily Scrum adalah pertemuan internal untuk developer. Nah, Scrum event ini dilakukan agar tim tidak bingung dengan tugas yang harus mereka selesaikan. Tim mengadakan Daily Scrum untuk membahas apa saja yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya. Mereka memilih struktur dan teknik apapun yang mereka inginkan, asalkan Daily Scrum yang mereka buat fokus kepada sprint goal. Rencana yang dibuat juga harus realistis dan dapat ditindaklanjuti untuk hari-hari kerja berikutnya. Kemudian yang keempat ada sprint retrospective. Nah, sprint retrospective adalah sebuah pertemuan yang dapat digunakan oleh Scrum Team untuk memeriksa dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan kualitas dan efektivitas yang akan dilakukan pada sprint berikutnya. Nah, acara ini berbeda dengan sprint review. Nanti akan dijelaskan. Nah, sprint review merupakan pertemuan untuk mengulas teamwork secara eksternal. Maka sprint retrospective ini merupakan kesempatan bagi si tim developer untuk mendiskusikan kinerja mereka dalam siklus sprint secara internal. Scrum Team akan membahas apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama sprint, kemudian ada masalah apa aja sih yang dihadapinya, dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan atau tidak terselesaikan. Mereka juga akan memeriksa bagaimana sprint terakhir berjalan dilihat dari individu, interaksi, proses, tools, serta definisi selesai yang ditetapkan. Kemudian mereka akan mengidentifikasi perubahan apa aja yang perlu ditingkatkan efektivitas pada sprint berikutnya. Nah, si sprint retrospective ini biasanya diadakan setelah sprint review selesai dan sebelum sprint planning berikutnya. Nah, yang keempat atau yang kelima ada sprint review. Nah, ini harusnya kita bahas sprint review dulu, tetapi malah yang sprint retrospective. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas yang sprint review-nya. Ya, sprint review ini adalah event yang dilakukan di akhir sprint untuk memeriksa bagaimana hasil dari sprint yang telah dilakukan
dan menentukan adaptasi yang diperlukan untuk waktu yang mendatang. Nah, selama sprint review berlangsung, Scrum Team beserta stakeholder akan meninjau apa yang telah dicapai serta apa saja yang telah berubah di lingkungan mereka. Berdasarkan informasi tersebut, mereka akan menentukan apa aja yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nah, item produk backlog juga dapat diselesaikan kembali berdasarkan informasi yang diperoleh dari sprint review ini. Acara ini biasanya diselenggarakan selama 4 jam untuk sprint yang memiliki kurang lebih 1 bulan durasinya. Namun untuk sprint yang lebih pendek, maka durasi acara sprint review juga akan berlangsung lebih cepat. Nah, mungkin 5 event yang ada di elemen Scrum itu yang ada sprint, kemudian daily Scrum, sprint planning, dan sprint review, dan sprint retrospective. Nah, dari 5 event ini, masing-masing event mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain, yang akan mencapai tujuan yang dapat menghasilkan produk goal atau produk yang dihasilkan berjalan dengan baik. Nah, mungkin untuk pembahasan 5 event dari elemen Scrum cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.